dibunuh lebih awal agar tidak membahayakan orang tuanya lah. Yang sekarang ini yang terjadi adalah orang tuanya yang diwafatkan lebih awal sehingga tidak makan hati lebih lama melihat anaknya yang tidak Islami, yang tidak soleh begitu itu. Alasannya Nabi Khidir membunuh anak kecil yang ganteng, yang terkesan bagus, soleh. Kok begitu? Itu karena Nabi Khidir mengetahui bahwa takdir untuk anak ini nanti kalau sudah dewasa menjadi orang kafir. Nah, kalau sudah orang kafir, maka membahayakan membahayakan kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya sangat sayang kepada anaknya itu sejak kecil, lama-lama kok jadi kafir, dikhawatirkan orang tuanya ya juga karena kecintaannya itu ikut-ikut sesat, ikut-ikut kafir. Wa amma al-ghulamu, dan adapun anak muda itu, fakana abawahu, kedua orang tuanya adalah mukminaini, dua orang mukmin. Fakhasyina, maka kami khawatir, ayyurhiqahuma, ia akan mendorong kedua orang tuanya tughyanan, kepada kesesatan, wa kufran, dan kekafiran. Fa'aradna, maka kami menghendaki ayyubdilahuma rabbuhuma, supaya Rabb mereka berdua mengganti bagi mereka berdua khairan, yang lebih baik, minhu, dari anak itu, zakatan, kesuciannya, wa aqraba ruhma, dan lebih dekat kasih sayangnya. Nah, dengan harapan kalau sudah dibunuh, maka kedua orang tua itu diganti oleh Allah, dilironi, cara Jawane dilironi. Allah mengganti dengan anak yang lebih saleh, yang lebih suci, yang lebih dekat sayangnya, yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Walaupun anak ini ya juga masih berpotensi sayang kepada orang tuanya, tapi anak penggantinya itu diharapkan lebih sayang kepada orang tuanya. Nah, begini ini karena Nabi Khidir mendapatkan hikmah dari Allah. Hikmahnya begini itu tahu, sehingga rahasianya begini. Nah, kalau begitu maka dikehendaki untuk dibunuh ini tadi. Ada cerita ya. Ada cerita seorang yang non muslim, laki-laki, ingin menikahi muslimah. Akhirnya ada yang menduga ya, saudara jauhnya muslimah ini menduga laki-laki yang non muslim ini pura-pura masuk Islam agar bisa menikahi si B yang muslimah ini tadi. Perjalanan waktu sudah berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, ternyata laki-laki yang non muslim dulu itu Islamnya ala kadarnya. Ya mungkin nggak sholat, ya mungkin akhlaknya kurang baik, suka nggak jujur. Kalau kerja di bidang jasa ya sering mengecewakan konsumennya, sampai-sampai keluarga jauhnya menyarankan ojo ke sana, jangan ke sana, kalau minta jasanya ke yang lain saja, sampai begitu, karena prestasi yang kondite yang dicatat sebagai kondite yang buruk. Nah, perjalanan waktu lagi mendidik anaknya yang kurang serius, sampai anaknya sudah dewasa, sudah menikah, ibunya kan sudah mulai berumur yang agak tua, sudah nggak bisa kerja lagi, sudah dalam tanda petik mengharapkan belas kasihan anaknya dalam makan, dalam mengarungi kehidupannya. Nah, dilalahnya anaknya ini memelihara anjing.
Padahal muslimah yang ibunya ini tadi ya sholat, ya sering ke masjid. Akhirnya diprihatinkan oleh besannya. Kok gitu ya, kok kalah sama anak memelihara anjing kok dibiarkan saja. Ya mungkin secara hati ya, secara hati nurani mungkin karena takut kepada anak itu tadi. Takut nggak diingoni anaknya, takut anaknya lebih keras lagi dalam berinteraksi, membentak-bentak, mungkin begitu. Khawatir itu akhirnya ya diam saja. Mungkin hanya membatin saja. Nah, dilalahnya mungkin itu tekanan batin begitu ya. Mempunyai anak yang begitu itu nggak, dalam tanda petik nggak bisa diatur begitu itu, akhirnya ditakdirkan Allah meninggal lebih awal. Ya memang belum sangat tua, tapi ditakdirkan oleh Allah meninggal lebih awal. Mungkin hikmahnya adalah ya seperti ini tadi. Nabi Khidir membunuh anak ini tadi, dalam tanda petik dibunuh lebih awal agar tidak membahayakan orang tuanya lah. Yang sekarang ini yang terjadi adalah orang tuanya yang diwafatkan lebih awal, sehingga tidak makan hati lebih lama melihat anaknya yang tidak islami, yang tidak soleh begitu itu, tidak lama-lama dalam makan hati. Wis diakhiri saja penderitaannya. Tapi mengakhiri penderitaannya dengan baik, karena nggak ada proses yang melanggar syariat, nggak bunuh diri, nggak apa. Hanya ditakdirkan Allah mati mendadak, tidak sakit, tidur habis sahur, tidur kok tiba-tiba nggak bangun-bangun sampai sekian jam. Akhirnya baru ketahuan kalau itu sudah meninggal. Nah, begitu itu apa? Hikmah yang ditentukan oleh Allah untuk beliaunya ini, agar lebih baik lagi kehidupannya, tidak nelongso, tidak sakit hati, tidak makan hati, hidup bersama anak-anak yang tidak soleh begitu itu tadi. Nah, hikmahnya lagi diulangi lagi, bahwa cukup bahaya anak yang tidak soleh kalau menyertai kedua orang tua soleh, mukmin, mukminah yang ingin menjaga kebersihan hatinya, ingin menjaga kesolehan dan kesolehahannya.